Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Zina dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perbandingan ketika pengembangan perangkat lunak pada era sebelum dan sesudah uh, hadirnya AI generatif. Eh, Sesudah hadirnya AI generatif, analisis dalam presentasi ini didasarkan pada temuan dari beberapa jurnal ilmiah seperti American Journal of Engineering Research, jurnal Archive oleh Vivek Acharya tahun 2005, dan Online Scientific Research. Jadi, hmm, apa sih, apa itu AI generatif pada RPL? Jadi, AI generatif dalam rekayasa perangkat lunak adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang mampu menghasilkan, membuat, atau memodifikasi elemen-elemen perangkat lunak secara otomatis. Ini melibatkan algoritma yang dapat menghasilkan konten baru atau memodifikasi konten yang ada tanpa melibatkan intervensi manusia yang signifikan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan inovasi dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi, era sebelum AI generatif. Nah, sebelum era AI generatif mendominasi, pada masa itu SDLC semuanya berjalan secara serba manual. Pembuatan aplikasi itu dari desain hingga rilis itu murni menggunakan intervensi manusia. Penulisan kodenya ditulis dari baris demi baris. Lalu ketika membuat aplikasi Java dengan OOP, kita pastikan membuat dari hierarki kelas seperti inheritance, mendefinisikan kelas, lalu menyambungkan ke database. Nah, itu ditulis manual, diketiknya satu persatu dari awal. Nah, jadi eh, jadi seluruh logika para pemrograman itu berdasarkan skill dari sang developer. Jadi di sini fundamental sang developer itu wajib sangat bagus dan sangat penting. Nah, jadi dikarenakan tadi yang prosesnya yang serba manual, jadi tantangannya di sini itu sangat besar, yaitu apalagi di bagian debugging karena yang sangat memakan waktu dan jadi ketika terjadi error, jadi developer tuh harus mencek manual satu persatu dari ribuan kode yang dari kemungkinan ribuan kode yang ditulis oleh developer. Jadi bisa saja misal jika kurang satu titik koma, developer bisa harus mencari berjam-jam untuk mencari kenapa sih kode saya error. Jadi developer itu harus rajin membaca dokumentasi dan juga jika menemukan seringnya developer di era sebelum itu sangat bergantung dengan dokumentasi dan juga bergantung pada forum dikarenakan disitulah bagaimana developer itu mencari bantuan untuk mencari solusi mereka. Nah, dikarenakan sering terjadinya error tersebut, eh, jadi pekerjaan sering tertunda karena bug
bak-bak kecil. Nah, dari salah satu dari eh, American Journal Engineering Research mengatakan eh, bahwa siklus trial and error ini sangat memakan waktu development dan sehingga menjadi sangat lambat dan sangat rentan terhadap error human error akibat kecapean. Nah, era setelah AI generatif. Jadi developer itu di sini tidak lagi memulai dari layar yang kosong, melainkan AI sudah mengerjakannya dan mereka akan merevisi kode-kode yang sekira mungkin kurang bagus yang dibuat oleh AI. Nah, jadi waktunya yang eh, waktu yang tadinya habis untuk mengetik kode yang berulang-ulang kini dipangkas dan bisa dimanfaatkan untuk merancang arsitektur aplikasi yang lebih baik. Nah, jadi di sini juga untuk developer eh, memahami bahasa pemrograman itu atau framework itu jauh lebih mudah dikarenakan ada bantuannya oleh AI, di mana AI di sini bisa membantu developer untuk menjelaskannya lebih mungkin lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh developer. Apa sih kelemahan dan kelebihan dari eh, di era sebelum AI generatif tersebut? Jadi kelebihannya itu eh, developer itu fundamentalnya itu sangatlah kuat karena mereka dilatih untuk selalu berpikir mencari mencari problem solving yang sangat bagus, mencari solusi mereka sendiri dengan mulai dari mencari dari forum seperti Stack Overflow dan ya seperti itu. Nah, juga di sini kode itu bebas dari masalah hak cipta dan pastinya original karena mereka sendiri yang membuat. Nah, lalu apa sih kelemahannya? Nah, jika kelemahannya yaitu eh, itu adalah efisiensi. Jadi waktu dalam development ini jadi sangat lama, yaitu berbulan-bulan hingga bisa mungkin bertahun-tahun. Nah, dan juga di sini itu rawan human error dikarenakan ya manusia pastinya bisa melakukan kesalahan mulai dari titik koma yang eh, kurang ataupun bracket yang salah. Jadi ya karena itu makanya jadi terlambat tuh developmentnya. Next. Nah, di sini kelemahan dan kelebihan era setelah AI generatif. Jadi di era AI generatif ini menawarkan kelebihan berupa akselerasi produksi yang lebih cepat. Jadi pembuatan prototip dan itu pembuatan dari mulai pembuatan prototip itu lebih cepat dari sangat cepat. Jadi dan batas sangat lebih cepat dan penyelesaian untuk tugas harian dari para developer ini per hari itu lebih banyak daripada di era sebelumnya yang karena yaitu memperbaiki bug-bug yang lebih lambat. Nah, di era yang ini kelebihannya itu debugging dan pencarian masalah logika atau sintaks itu diselesaikan cuma dalam hitungan detik dikarenakan itu bantuan AI. Mereka sangat membantu kita. Lalu apa emang kekurangannya sih? Nah, sini kekurangan itu AI itu seringkali eh, halusinasi. Jadi AI itu benar mereka menghasilkan kode yang wah ini bagus sih. Padahal aslinya secara logika itu salah dan juga menghasilkan celah keamanan yang kurang. Nah, kelemahan lainnya itu developer itu
terancam ketergantungan oleh AI ini, sehingga developer itu bisa kehilangan kemampuan problem solving karena sering selalu menggunakan AI, sehingga mereka ketergantungan. Nah, dampak pada pekerjaan. Lalu apa sih dampaknya sih di masa depan ini? Gimana sih nanti pekerjaan saya? Nah, apakah AI itu akan menggantikan untuk programmer atau software engineer? Nah, tidak. Jawabannya itu tidak, dikarenakan AI itu tidak menyingkirkan pekerjaan, namun mengevolusi pekerjaannya tersebut seperti yang darinya awalnya peran developer menjadi seorang kode reviewer dan juga pengawas AI itu. Nah, lalu ada juga yang namanya prompt engineer. Jadi, apa sih prompt engineer? Jadi, itu seorang yang memiliki kemampuan memberikan instruksi yang sangat presisi kepada AI dan menghasilkan hasil yang lebih bagus begitu. Dan juga ini sangat dicari oleh perusahaan-perusahaan. Lalu karena mengoding itu sekarang lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya sebelum AI itu, perusahaan lebih berharap aplikasi yang dibuat oleh para developer terbaru sekarang itu harus menuntut yang memiliki memiliki kualitas dan keamanan yang lebih tinggi. Oke, segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.